the man. I think he is the just #1 contender, and I think he should have the opportunity to fight for the belt. He has earned that. He has earned that by winning. He has earned that more than Justin has. Topuria has options. I don't know if he feels like it's that much of a difference. The guy's the #1 contender, and to say that you would rather relinquish the belt than fight him is, come on, man. We're getting. Michael Bisping dan Volder marah terhadap Ilia Topuria karena terus-menerus menghindar dari Arman Tsarukyan. Sementara Daniel Cormier dan Sonnen mengatakan seorang juara berhak menentukan lawannya. Perseteruan Ilia Topuria dan Arman Tsarukyan akhirnya berbuntut panjang. Perseteruan itu memicu dua kubu. Bisping dan Volder berada di pihak Arman, sementara Daniel Cormier dan Sonnen berada di pihak Ilia Topuria. Selamat datang kembali di channel Rio Bray. Sebelum kita mulai membahas keributan yang terjadi yang disebabkan oleh Ilia Topuria dan Arman Tsarukyan, jangan lupa klik tombol subscribe. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Bisping dan Volder mengatakan mereka sangat tidak terkesan terhadap Ilia Topuria yang terus-menerus menghindar dari Arman Tsarukyan. Menurut mereka, jika hanya menerima nama-nama besar, Topuria tidak layak disebut sebagai seorang juara. Karena seorang juara tidak pantas menghindar dari penantang nomor 1 yang ada di posisi Arman saat ini. Bagi mereka, seorang juara wajib melawan penantang teratas, dan Topuria harusnya tidak memilih-milih lawan. Mereka bahkan menyindir jika Topuria tidak mau melawan Tsarukyan, Topuria lebih baik melepaskan sabuknya agar diperebutkan oleh orang-orang yang pantas. Tetapi Daniel Cormier langsung melawan narasi tersebut. Menurut DC, kritik mereka tidak adil. Cormier membela Topuria dengan mengatakan seorang juara berhak menentukan siapa lawan selanjutnya. Bahkan DC menyebut ada petarung lain yang jauh lebih besar secara bisnis, misalnya Islam Makhachev yang bisa menciptakan duel super perebutan Raja Von Forforn, atau Paddy Pimblett, pertarungan kontroversial dan populer yang bakal menarik perhatian jutaan penonton. Bahkan DC mengingatkan Arman Tsarukyan pernah menolak pertarungan gelar yang ditawarkan oleh UFC di menit-menit akhir. Topuria punya hak untuk ragu terhadap lawan yang tidak konsisten seperti itu. Dan yang paling keras, Cormier mengatakan Bisping munafik. Saat menjadi juara, Bisping juga tidak melawan nomor 1. Dia lebih memilih GSP yang lebih besar namanya daripada Yoel Romero yang lebih layak. Jadi, mengapa sekarang Topuria tidak boleh melakukan hal yang sama? Tiba-tiba Chen Sonnen masuk dengan bom panas. Sonnen menyebutkan di channelnya bahwa Topuria versus Tsarukyan adalah rahasia yang paling sulit dijaga di dunia MMA. Dia tidak percaya Topuria benar-benar takut. Menurut Sonnen, Topuria sedang bermain permainan klasik promosi yang ala Anderson Silva. Anderson dulu juga begitu, menyangkal, merendah, lalu muncul dengan pertarungan besar yang semua orang inginkan. Menurut Sonnen, Topuria sedang menciptakan hype dan promosi tawaran tinggi. Sonnen yakin Topuria tahu apa betul yang ia lakukan. Dia sedang mempermainkan para penantang, dan kalau semua berjalan sesuai rencana, pertarungan melawan Tsarukyan akan tetap terjadi. Bahkan Sonnen menambahkan pertarungan Ilia Topuria akan terjadi di bulan Desember, tempatnya di T-Mobile Arena Las Vegas. Perseteruan antara Ilia Topuria dan Arman Tsarukyan semakin memanas. Bahkan sekelas pengamat MMA dan mantan petarung UFC sudah saling sindir. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Topuria pengecut seperti yang dikatakan Bisping dan Volder? Atau justru dia pejuang cerdas seperti yang dikatakan Cormier atau Sonnen? Dan yang lebih penting, siapa selanjutnya untuk Ilia Topuria? Tsarukyan, Makhachev, atau Pimblett? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe agar kita lanjutkan pembahasan menarik seputar MMA. Sampai jumpa di video berikutnya.